Kalau Anda nggak yakin, misalkan ini nih, saya balik lagi ke atas. Wih, wih, hampir jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang percabangan anggur. Jadi masih banyak sekali yang kebingungan dengan proses percabangan anggur. Bagaimana sih sebenarnya, baiknya bagaimana? Kalau saya sendiri menjawab paling basic adalah batang yang dari akar, ini kan dari akar nih. Nah, ini dari akar ke atas. Ini namanya batang primer, batang utama ke atas. Batang yang bersifat vertikal adalah primer. Ini primer. Nah, ada bentuk para-para seperti ini. Nah, ini batangnya ini, dari primer ada option batangnya ini dipotong. Batangnya ini dipotong, terus dibelokkan ke sini. Nah, kalau saya pribadi mending tak tidurkan. Ini saya tidurkan doang. Jadi dari vertikal menuju ke horizontal, cuman dengan cara ditidurkan. Nah, ini namanya batang sekunder. Batang yang tidur itu namanya sekunder. Entah bentuk trellis kan berarti kan bentuknya kan naik terus kanan kiri, ya toh? Atau dipot naik terus melingkar. Nah, yang lurus itu namanya primer, yang melingkar, yang miring, pokoknya posisi tidur itu udah sekunder. Nih, sekunder. Nah, terus pada saat proses pembentukan batang primer, itu saya lebih senang dan menyarankan tunas-tunas air kayak gini. Ini kan tunas air, ini dibuang. Ini juga tunas air, ini dibuang. Tujuannya apa? Jadi ketika dia masih di bawah, ke atasnya bisa cepat ngebut, buat sampai ke sini dia bisa ngebut. Nah, setelah batang primer itu jadi, ini saya sambil goyang-goyang, maaf ya. Setelah batang primer itu jadi, kan jadi sekunder nih sana. Ini batang-batang tunas airnya ini saya diamkan semua. Tuh, masih ke sana, masih saya diamkan semua. Jadi fungsinya ini biar lajunya dia nggak terlalu cepat ke sana, sama biar batangnya ini cepat gede. Nih, batangnya ini bisa cepat gede. Jadi dia secara naluri, secara natural, dia besar tanpa kita rekayasa. Soalnya ada yang bilang kalau ini tunas airnya dipotongnya semua, batangnya cepat susah gede. Kalau saya sih mending saya diamkan, saya liarkan sampai dia tumbuh bagus semua. Nah, nanti ketika batang sekunder ini sudah berkayu, sudah saatnya pembuahan, sudah saatnya masuk ke fase generatif, tunas airnya ini kita buang semua, jeret sana jeret, kita sisakan hanya tunas sekunder, hanya batang sekunder. Nah, ini contohnya nih, kita buang, misalkan nanti sudah kita buang semua, kita sisakan batang sekunder. Terus kelihatan enggak? Nah, ini di sini, ini di sini ada yang nyenul. Ini namanya tunas bat. Jadi tunas inilah yang nantinya bisa menghasilkan buah. Tunas air juga bisa menghasilkan buah, tapi katanya sih lebih bagus dari tunas bat. Ya, kita hanya ngikuti saran para senior aja sih. Gitu. Jadi nanti ketika dia sudah batang sekunder sudah berkayu, sudah saatnya masuk generatif, tunas airnya kita potong semua, kita rempeli semua. Harapannya adalah tunas batnya ini bisa pecah semua rata, kanan kiri. Jadi bentuknya kayak duri ikan lah gitu. Jadi seperti ini, cuman darinya tunas. Ini kan tunas air nanti jadi tunas bat.
Karena saya menginginkan panjangnya tunas air ini itu adalah 50 cm, jadi jarak antar kawat ini ke sini, ini ke sini nih 50 cm semua. Jadi 50 cm ke sini, 50 cm ke sini. Jadi ini kita potongi. Mana ya? Nah, ini kita potong. Jadi biar pembagian nutrisinya itu bisa serempak semua ke sana. Ini dalam bahasa keren namanya Excel and Brick, seperti itu. Jadi kita potong, nanti dia akan larinya, nutrisinya akan lari ke pojok sebelah sana. Jadi ibaratnya kayak peralon. Nah, kayak peralon yang buat saluran air itu, ketika ada satu bagian yang kita potong, kita tutup, jebret, airnya kan pasti akan lari ke lubang yang lain. Nah, begitu logikanya, seperti itu. Jadi logika peralon air, saluran air, ketika ini dipotong, nutrisinya kan berhenti di sini. Sambil nunggu ini kan ada tunas baru nih. Nah, ini dari tunas bat ini tumbuh. Ini tunas bat tumbuh. Nah, ketika habis dipotong kan nunggu ini tumbuh, nutrisinya kan akan lari ke sana semua. Berarti sampai ke ujung sana. Makanya kemarin sempat overlap panjang banget ya, karena kita potongin larinya ke sana semua, baru kita potongin di sana, baru kita potong kemarin, baru ya 2-3 hari yang lalu lah, seperti itu. Jadi ketika di sana dipotong, dia akan balik ke sini. Ya begitulah sifat distribusi nutrisi dari tanaman, begitu ceritanya. Jadi entah nanti Anda pengen bikin anggur dengan model para seperti ini, atau dengan model trellis yang kanan kiri vertikal gitu, prinsipnya sama, primer, sekunder, tersier. Primer vertikal, sekunder horizontal, tersier horizontal. Bisa horizontal, bisa vertikal, tergantung dari keinginan Anda. Nah, tunas airnya didiamin dulu semua, baru ketika nanti masuk pembuahan, tunas airnya dibuangi. Kalau Anda nggak yakin, misalkan ini nih, saya balik lagi ke atas, wih, hampir jatuh. Nah, yang jelas mana nih? Nah, ini deh. Kalau misalkan nanti potong sampai pol sini, apa Anda kurang yakin, motongnya di sini aja, sisakan satu mata tunas, cret di sini. Nanti kan batnya ini dia akan pecah, akan muncul tunas juga gitu. Jadi enggak nanti tunas pembuahannya bukan berasal dari bat sini, tapi dari bat yang ada di tunas air. Sama kok di tempat saya di rumah, yang bukan yang di sini, di rumah saya salah satunya itu kita potong satu tunas gini, kita sisakan tunas air, kita potong dari tunas air, kita sisakan satu bat, muncul di sini, alhamdulillah bawa bunga. Alhamdulillah itu ada 2 varian, ada 2 pohon. Yang variannya saya masih penasaran, soalnya dikasih kuis sama suhu saya antara cotton candy atau CRV atau Jack Salute atau Sugar Crisp. Soalnya bentuk batangnya, warna batang, bentuk daun hampir sama. Nanti saya tunjukin videonya deh. Saya bikin videonya untuk yang di rumah. Nah, jadi seperti itulah garis besarnya tentang proses tunas. Terus ada pendapat tentang pertunasan, soal pertunasan. Ada yang namanya teknik potes pucuk kan. Mungkin di video di YouTube, video lain, channel lain, ada penjelasan tentang potes pucuk. Memang potes pucuk itu kalau menurut saya, dan ternyata sudah divalidkan, diverifikasi oleh salah satu master anggur yang sudah lama terjun di dunia pengangguran, potes pucuk itu hanya untuk gaya-gayaan. Jadi potes pucuk itu gini, mana ya? Nah, ini tunas, balik lagi ke atas. Kita potong di sini. Nah, jelas, bentar. Nah, ini paling jelas. Kita potong di sini, ya kan? Muncul tunas bat ini, muncul bunga.
nanti di ruas keempat kita potong lagi, jeret, batnya muncul bunga lagi, kita potong lagi, jeret, batnya muncul bunga lagi. Jadi dalam satu tunas tersier, dalam satu batang tersier nantinya itu bisa muncul bukan bermacam ya, banyak tandan buah, 1, 2, 3, 4 sampai terus lu mau berapa kali potes pucuk terserah, jadi sepanjang-panjangnya. Nah, cuman saya awalnya saya melogika pembagian nutrisinya bagaimana. Jumlah buah dalam satu tersier ini nutrisinya itu terbaginya kan jadi banyak banget. Yang sini mesti paling manis karena deket dengan batang sekunder. Nanti ketika ini sudah matang mesti paling manis. Yang paling ujung ketika dia nanti sudah matang mesti paling sepet, asam lah. Jadi tingkat kemanisannya akan jauh berkurang sama yang buah yang pertama, karena kan distribusi nutrisinya jadi terpecah-pecah, jadi nggak efektif gitu. Makanya saran dari yang sudah masuk ke kelas perkebunan dalam satu tersier itu paling hanya sekedar 1 atau 2 tandan, maksimal 2 tandan, 3 nggak kepake karena yang ketiga pasti hasilnya jelek. Nah, hasil jelek itu, hasil buah satu jelek bisa merusak 1 tandan. Maksudnya misalkan Anda beli anggur di pinggir jalan gitu, beli 1 kilo 1 tandan besar, Anda ngicipi 1 atau 2 buah kok kecut, buah itu pasti akan ditinggal. Wah, ini bakulnya yang jual ini nggak beres, ini jual buah kok asem. Nah, itu kan bisa merusak itu. Nah, kalau dalam skala perkebunan 1 atau 2 buah itu mempengaruhi hasil panen semuanya. Nah, itu yang nggak mau mereka mengambil risiko seperti itu. Berarti potes pucuk itu hanya bisa dipakai untuk visualisasi, bukan untuk dirasakan gitu, menurut opini saya. Dan ternyata sudah diverifikasi memang benar, potes pucuk untuk masalah rasa akan jauh berkurang dari tandan yang pertama. Tandan kedua dan seterusnya itu dipertanyakan, dan beliau sudah membuktikan sih memang tandan yang ketiga dan seterusnya rasanya jauh banget sama tandan yang pertama kedua, jauh sekali. Yang tandan yang kedua pun rasanya sudah jauh berbeda sama tandan yang pertama. Nah, itulah pengertian tentang pertunasan dan teknik pembuahan potes pucuk tadi ya, semoga bisa difahami. Kalau misalkan ada yang ada silang pendapat, ayo kita berdiskusi bareng-bareng, kita sharing ilmu bareng-bareng. Jangan lupa tombol klik subscribe, tekan loncengnya, sunduk-sunduk loncengnya ini, tung. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, social distancing, jangan remehkan COVID-19. Semoga tahun depan COVID sudah bisa dinetralisir dengan vaksin dari pemerintah, amin. Oke, cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.